94. Mekah. Ashifa punya tempat sendiri di Mekah, yaitu apartemen keluarganya yang memang ada di sana. Seperti biasa setelah selesai sholat subuh Ashifa langsung mengerjakan beberapa keperluannya untuk 2 hari lagi acara wisudanya. Di mana Ashifa yang duduk di dekat jendela yang terdapat meja yang view-nya langsung mengarah ke Ka'bah. Ya memang sangat indah dan membuat Ashifa yang masih memakai mukena begitu nyaman mengerjakan pekerjaannya. Ting-nong tinong. Tiba-tiba bel apartemen Ashifa berbunyi membuat mata Ashifa langsung melihat ke arah pintu. Secepat itu datang makanannya, padahal aku baru saja memesannya, batin Ashifa yang tadi baru memesan sarapan pagi. Namun langsung datang, Ashifa pun langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung menuju pintu untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka yang ternyata bukan pengantar makanan melainkan suaminya yang membuat Ashifa terkejut. Bisa-bisanya Rafa ada di depannya dengan koper di samping Rafa. "Kak Rafa," pekik Ashifa, "kenapa wajahmu kaget seperti itu? Kau tidak senang aku datang?" sahut Rafa dengan ketus. "Oh, atau jangan-jangan kau menyembunyikan pria lagi di dalam?" ucap Rafa yang langsung masuk begitu saja tanpa disuruh Ashifa dan kepalanya berkeliling seolah mencari benar atau tidak Ashifa menyembunyikan seseorang. "Tidak ada siapa-siapa Kak Rafa. Hanya Ashifa dan Z," sahut Ashifa. "Benarkah?" tanya Rafa dengan berkacak pinggang yang kembali menghadap Ashifa. "Iya benar Kak Rafa," sahut Ashifa. "Lalu kenapa wajahmu tidak senang seperti itu?" tanya Rafa. Ashifa hanya kaget dengan Kak Rafa yang datang tiba-tiba. "Bukannya seharusnya 2 hari lagi? Kenapa datang sekarang?" tanya Ashifa dengan heran. "Aku kebetulan ada urusan di sini," jawab Rafa yang alasan saja. Padahal dia tidak tahan dengan Ashifa yang sudah beberapa hari tidak ada bersamanya. "Urusan apa?" tanya Ashifa penasaran. "Sudahlah jangan bertanya terus, aku baru saja sampai. Kau tidak ada niat untuk membuatkanku minum," ucap Rafa. "Oh baiklah, ayo Kak Rafa duduk dulu." "Kak Rafa pasti capek," ucap Ashifa yang mempersilahkan Rafa untuk duduk dan Rafa pun duduk di tempat Ashifa yang belajar tadi dan Ashifa langsung ke dapur untuk membuatkan suaminya itu minuman. "Di mana Z?" tanya Rafa. "Tadi abis sholat subuh Z kembali tidur," jawab Ashifa sembari membuatkan minuman. "Bagaimana dengan persiapanmu? Apa lancar?" tanya Rafa. "Iya lancar Kak, tapi untung Kak Rafa datang." Ashifa kayaknya butuh pendapat Kak Rafa. Karena ada sesuatu hal Ashifa tidak mengerti dan Ashifa rasa Kak Rafa pasti paham, ucap Ashifa. "Oh, jadi kau baru mengakui kalau aku itu jauh lebih pintar daripadamu," sahut Rafa. "Tidak juga," sahut Ashifa yang selesai membuat minum dan langsung meletakkan di atas meja. Kemudian Ashifa duduk di samping Rafa. "Kak Rafa kalau mau istirahat, istirahat aja dulu," ucap Ashifa. "Kau benar-benar ya?" Ashifa kayaknya tidak suka ya aku datang, sahut Rafa yang merasa disinggung. "Bukan begitu Kak Rafa, memang Ashifa ada bicara apa?" sahut Ashifa dengan cepat. "Tapi aku tidak mau istirahat," sahut Rafa. "Ya sudah terserah Kak Rafa saja. Sebentar lagi makanan akan datang, kita sarapan bersama," ucap Ashifa. Sahut Rafa. Ashifa pun membiarkan suaminya duduk di sampingnya dan dia kembali fokus pada laptopnya dan Rafa tidak bisa berkedip sama sekali melihat Ashifa yang begitu cantik saat sedang serius. Wajah itu sangat adem membuat Rafa benar-benar menggila Ashifa. "Kak Rafa coba lihat ini sebentar," ucap Ashifa yang menggeserkan laptopnya pada Rafa dan dengan coolnya Rafa langsung melihatnya yang membuat mereka berdekatan dengan kepala yang bersentuhan dengan melihat layar laptop tersebut. Ashifa meminta bantuan pada suaminya yang mungkin mengerti dan Rafa langsung mengajarinya. Namun Ashifa tiba-tiba melihat ke arah Rafa yang ada di sebelahnya itu dengan wajah Ashifa yang sepertinya ingin menanyakan sesuatu. Tangan Ashifa di atas meja saling menekan yang sepertinya deg-degan. "Kak Rafa bertemu dengan Miranda?" tanya Ashifa tiba-tiba yang membuat Rafa langsung melihat ke arah Ashifa. Rafa cukup kaget dengan pertanyaan Ashifa. Namun Rafa tidak langsung menjawab pertanyaan itu. "Apa dia melakukan sesuatu?" Rafa bertanya kembali. Ashifa mengambil ponselnya dan langsung menunjukkan pada Rafa, di mana terlihat foto Miranda dan Rafa yang berpelukan. Rafa menghela napasnya dan memejamkan matanya. "Miranda?" Lirik Rafa tampak kesal.
Kak terus mengingatkan Ashifa untuk tidak macam-macam saat jauh dari suami, seakan Kak Rafa tidak mempercayai Ashifa dan percaya sama Kak Rafa. Tapi ternyata Kak Rafa dan Miranda masih berlanjut, ucap Ashifa dengan rasa kecewanya. Kamu salah paham Ashifa, foto itu tidak benar. Miranda memang datang ke kantorku untuk memintaku membersihkan namanya. Karena karirnya berantakan, tapi melakukan apa-apa, apalagi menurutinya, dan kamu bisa tanya Mama juga ada di sana, jelas Rafa yang berusaha menjelaskan. Ashifa, kamu bisa melihat dari pelukan itu, jika yang memelukku dan justru aku berusaha untuk melepasnya, jelas Rafa yang sangat takut istrinya salah paham. Aku akan telepon Mama, supaya kamu percaya, ucap Rafa yang langsung mengambil handphonenya. Namun Ashifa menghentikannya. Tidak perlu Kak Rafa sudah menjelaskan. Jadi Ashifa percaya kok, sahut Ashifa dengan tersenyum membuat Rafa lega. Dia sekarang takut sekali kalau istrinya ngambek. Lalu apa kamu cemburu dengan melihatku seperti itu? Tanya Rafa. Mana ada seorang istri yang tidak cemburu dengan suaminya bersama wanita lain dan apalagi berpelukan. Siti Aisyah aja wanita yang sangat cemburu, yang padahal wanita yang dicemburuinya sudah tiada, jawab Ashifa. Rafa mendekatkan wajahnya lada Ashifa dengan memegang dagu Ashifa. Tapi biasanya wanita yang cemburu itu karena ada perasaan. Lalu bagaimana dengan kamu, seperti apa perasaanmu kepadaku? Tanya Rafa yang membuat Ashifa terdiam dengan menelan salivanya. Ashifa hanya bingung yang harus menjawab apa. Namun di dalam diamnya tiba-tiba benda kenyal sudah menempel di bibirnya. Itu sebenarnya yang ditunggu Rafa selama ini, mencium bibir indah yang menjadi candunya itu yang seharusnya sejak tadi dilakukannya. Ashifa hanya menutup matanya saat ciuman itu semakin dalam dan sangat menuntun. Sebenarnya hati Ashifa tidak baik-baik saja setelah mendapat kiriman foto mengenai suaminya. Namun sekarang dia jauh lebih baik setelah penjelasan itu dan ciuman Rafa yang membuatnya tenang. Jika ditanya merindukan apa tidak suaminya, jelas pasti sangat merindukan suaminya itu, dan sekarang ada di sampingnya membuatnya juga sangat bahagia, apalagi sekarang Rafa menciumnya yang dia juga tahu kalau Rafa pasti merindukannya. Bersambung 95. Selang beberapa detik ciuman itu akhirnya selesai dengan Rafa melepas tautan bibirnya dari istrinya. Dengan mereka yang sama-sama membuka mata, Rafa tersenyum dengan mengusap lembut bibir basah istrinya dengan jempolnya. Teruslah cemburu kepadaku, ucap Rafa dengan suara seraknya yang sangat suka dengan Ashifa yang cemburuan. Rafa kembali mencium bibir Ashifa sebagai penutupan dengan mengecupnya sekilas. Lalu mencium lembut kening Ashifa dengan Ashifa yang memejamkan matanya. Rafa benar-benar sangat merindukan Ashifa, sampai-sampai kecupan tidak henti diberikannya. Rafa juga mencium pipi Ashifa yang merah merona. Pipi kanan dan kiri yang secara bergantian, bahkan mencium ujung bibir Ashifa lagi. Ashifa hanya pasrah dengan semua kecupan yang diberikan kepadanya. Ya mau bagaimana lagi, itu sudah harus didapatkannya karena suaminya sudah tidak tertolong lagi. Ada niat Rafa untuk kembali melakukan adegan ciuman. Ting nong, harus gagal dengan bel yang berbunyi membuat Ashifa tersenyum saat suaminya tidak jadi mencium bibirnya lagi. Namun Rafa tampak tidak marah, dia malah tertawa kecil saat akan gagal ciumannya. Mungkin delivery. Ashifa tadi pesan makanan, ucap Ashifa dengan lembut. Bukalah, titah Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya dan langsung berdiri dari tempat duduknya untuk membuka pintu. Rafa mendengus dengan senyuman, mungkin geli sendiri dengan tingkahnya yang terlalu bucin pada Ashifa. Tidak lama Ashifa kembali datang dan benar ternyata itu makanan yang barusan dipesannya. Kak Rafa mau sarapan? Tanya Ashifa. Aku mau istirahat saja, jawab Rafa. Ya sudah, ayo Ashifa antar ke kamar, biar Kak Rafa istirahat saja, ucap Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. Ashifa ingin membawa koper Rafa. Namun Rafa menghentikannya. Biar aku yang melakukannya. Kamu tidak perlu melakukannya, ucap Rafa yang tidak ingin istrinya membawa yang berat-berat. Baiklah Kak Rafa, sahut Ashifa dengan tersenyum dan mereka berdua menaiki anak tangga menuju kamar Ashifa. Begitu sampai di kamar itu, kepala Rafa berkeliling melihat isi kamar itu. Pada umumnya kamar wanita dan apartemen itu sejak Ashifa kecil bahkan sebelum lahir sudah ada dan keluarga Ashifa sering berada di sana.
Jadi barang-barang Ashifa sejak kecil pun masih ada sampai sekarang. Jadi tidak ada yang berubah dari kamar Ashifa. Dari sekian benda di ruangan itu, satu yang mencuri perhatian Rafa yaitu tanaman di atas nakas. Setangkai mawar pemberiannya yang dimasukkan ke dalam vas berbentuk gelas panjang. Hanya setangkai tetapi Ashifa sangat menjaganya dan bahkan mengistimewakan mawar itu membuat Rafa tersenyum. Ada rasa kebanggaan sendiri. Jika pemberiannya sangat dihargai istrinya, membuat Rafa melangkah mendekati nakas itu sementara Ashifa membuka koper Rafa untuk merapikan pakaian Rafa. Di samping bunga tersebut terdapat buku kecil Yabak seperti diari. Namun bukan itu yang mencuri perhatian Rafa. Tetapi sampul buku tersebut yang ditempel Ashifa dengan kartu ucapan yang ditulisnya saat memberikan mawar itu. Pagi Rafa benar-benar sangat bahagia. Ashifa sangat menghargai apapun pemberiannya yang membuat Rafa sangat bahagia. "Kamu menyukai mawar?" tanya Rafa, membuat Ashifa melihat ke arah Rafa. "Ashifa suka dengan semua bunga," jawab Ashifa. Bukan karena dia menyukai mawar makanya dibuat sangat istimewa. Tetapi itu karena pemberian suaminya yang mana Ashifa menyukai apa yang diberikan suaminya kepadanya. "Kak Rafa istirahatlah. Ashifa mau ke bawah sebentar, mau melanjutkan pekerjaan Ashifa," ucap Ashifa. "Iya," jawab Rafa. Ashifa langsung keluar dari kamar, menuruni anak tangga. Namun tadi sebelumnya Ashifa sudah membuka mukenannya. Namun tanpa memakai jilbab, karena di rumah itu tidak ada yang bukan muhrimnya. Jadi tidak apa-apa tidak memakai jilbab. "Z, kamu sudah bangun?" tanya Ashifa yang melihat Z sedang meneguk air putih. "Iya kak," jawab Z. "Sejak kapan?" tanya Ashifa. "Sejak Kak Rafa yang tidak tertolong saat bersama Kak Rafa," jawab Z. "Maksud kamu?" tanya Ashifa dengan dahinya mengkerut. "Kamu tahu kalau Kak Rafa datang?" tanya Ashifa. Tahu dan kalian berdua seperti punya dunia sendiri saat di sana." Tunjuk Z pada kursi di depan jendela. Ashifa menelan salivannya saat mendengar perkataan Z yang artinya Z tahu semuanya dan itu berarti Z juga melihat dia dan Rafa berciuman dan pasti malu sekali bagi Ashifa sampai Ashifa jadi canggung. "Santai aja Kak Ashifa, orang sudah menikah kok, aman, slow," sahut Z yang tahu Ashifa merasa tidak enak sampai wajah Ashifa panik seperti itu. "Nggak nyangka ya Kak Rafa datang secepat itu. Ciri-ciri orang yang tidak mau ditinggalkan," ucap Z dengan geleng-geleng dengan kelakuan kakaknya yang bucinnya sudah tidak tertolong lagi. Ashifa hanya diam saja yang tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ya dia juga seharusnya hati-hati kalau mesra-mesraan dengan suaminya. Nanti jadi tontonan orang dan buat Ashifa itu adalah hal yang salah. Walau dia sudah menikah dengan Rafa, Ashifa menyiapkan makanan di dapur. Ashifa memasak untuk menambah lauk yang tadi dibelinya. Sudah siang, dan makanan yang dibelinya tadi sudah berkurang. Karena sudah dimakan olehnya dan juga Z. Sementara Rafa belum makan, Rafa masih istirahat dan mungkin sangat lelah. Jadi tidak sarapan pagi, makanya sekarang Ashifa memasak untuk makanan suaminya. Agar saat bangun suaminya bisa menikmati makanan yang dimasaknya. Namun di tengah kesibukannya di depan kompor tiba-tiba sebuah tangan melingkar di pinggangnya dengan memeluknya erat yang membuat Ashifa kaget yang siapa lagi jika bukan Rafa yang sekarang menempelkan pipinya di pipi Ashifa. "Kak Rafa," lirih Ashifa yang tampak kurang nyaman dengan apa yang dilakukan Rafa sampai Ashifa membalikkan tubuhnya dan menunduk yang sepertinya tidak nyaman dengan tindakan Rafa. "Ada apa Ashifa?" tanya Rafa cukup heran dengan Ashifa yang dari gestur tubuhnya menolak dirinya. "Kak Rafa, di sini ada Z, tidak enak jika kita seperti ini dan kalau Z melihat bagaimana?" Ashifa malu, ucap Ashifa dengan gugup membuat Rafa menghela napasnya dan langsung pergi dari hadapan Ashifa. Aroma-aromanya Rafa sedang ngambek. Bisa-bisanya moodnya langsung berubah dengan kata-kata Ashifa. Hak itu membuat Ashifa panik sendiri. "Kak Rafa," lirih Ashifa yang menghampiri Rafa yang menuang air ke dalam gelas, "apa Ashifa salah bicara?" tanya Ashifa yang takut jika Rafa marah. Rafa malah tidak menjawab membuat Ashifa semakin panik dengan sikap Rafa yang dingin. "Maafkan Ashifa Kak Rafa," ucap Ashifa. "Ambillah makanku," titah Rafa dengan suara dinginnya. Ashifa menghela napasnya yang tahu jika suaminya itu marah dan Ashifa pasrah yang sekarang mengambil makan suaminya.
Wajah Rafa sebenarnya terlihat menahan tawa. Terbukti dia tersenyum tipis, saat sengaja membuat Ashifa panik. Tidak lama akhirnya Ashifa datang dengan menghidangkan makan suaminya yang mana Rafa masih saja terlihat sangat cool yang membuat Ashifa jadi merasa bersalah. "Kak Rafa mau pakai lauk apa?" tanya Ashifa. "Terserah," jawab Rafa dengan ketusnya. Ashifa harus sabar-sabar menghadapi suaminya yang ngambeknya tidak tertolong dan Ashifa memasukkan semua lauk yang ada. "Makanlah Kak Rafa," ucap Ashifa. Rafa tidak menjawab dan langsung makan. Sementara Ashifa hanya duduk di sampingnya dengan wajah Ashifa yang penuh dengan salah dan hanya melihat suaminya saja yang makan. Sampai Rafa pun akhirnya melihat dirinya. "Kenapa melihatku seperti itu?" tanya Rafa. Ashifa tahu, Ashifa salah. Ashifa minta maaf Kak Rafa. "Jangan marah pada Ashifa," ucap Ashifa. Namun Rafa hanya tersenyum tipis mendengarnya. "Sudahlah jangan minta maaf, kamu tidak salah dan tidak ada yang marah," sahut Rafa yang kasihan juga dengan Ashifa. "Jadi Kak Rafa tidak marah?" tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya yang membuat Ashifa tersenyum yang merasa lega. "Apa kita harus pulangkan Z ke Indonesia?" tanya Rafa. "Kenapa harus dipulangkan?" tanya Ashifa. "Supaya jangan jadi pengganggu," jawab Rafa. "Kak Rafa, ada-ada aja," sahut Ashifa yang tertawa kecil dan Rafa pun tersenyum tipis. Bersambung 96. Ashifa dan Rafa jalan-jalan di kota Mekah. Setelah makan siang mereka langsung jalan-jalan. Di kota Mekah memang panas. Namun tidak masalah bagi Ashifa harus berjalan-jalan walau panas, yang penting bersama Rafa. Mereka tadi banyak menghabiskan waktu dari melakukan ini, itu, jalan sana, jalan sini, melihat-lihat kota Mekah dengan menggunakan mobil dan juga dengan jalan kaki yang mana keduanya sama-sama sangat happy. Sekarang mereka berdua duduk berhadapan dengan menikmati es krim dan melihat keramaian di depan mereka. "Berapa lama kamu tinggal di sini?" tanya Rafa sembari menikmati es krim. Ashifa tidak bisa menjelaskannya berapa lama. Dulu waktu kecil Ashifa juga pernah belajar sampai kurang lebih 6 bulan di sini dan setelah itu juga pernah 3 bulan dan tidak jelaslah. Tapi belakangan ini Ashifa tinggal 1 tahun di sini menyelesaikan kuliah, jawab Ashifa. "Kalau begitu kamu sudah tahu banyak tentang Mekah?" tanya Rafa. "Bisa dikatakan, tetapi masih banyak yang belum Ashifa ketahui," jawab Ashifa dengan tersenyum. Bagi Ashifa tempat ini adalah tempat favorit Ashifa. Seperti yang dulu pernah Ashifa katakan, ibu dan ayah Ashifa yang sudah berpisah selama 4 tahun bertemu di sini dan Ashifa sendiri yang mempertemukan mereka. Padahal Ashifa tidak tahu siapa ibu Ashifa, jelas Ashifa yang masih mengingat hal itu. "Kamu sudah pernah mengatakan hal itu," sahut Rafa. Kak Rafa tidak bosan mendengar cerita Ashifa. Tanya Ashifa. Rafa menggelengkan kepalanya. Kak Rafa sendiri bagaimana? Sudah berapa kali kemari?" tanya Ashifa. "Pernah 2 kali. Saat melakukan ibadah umroh di sini," jawab Rafa. "Ibadah umroh?" tanya Ashifa. "Kenapa? Kau tidak percaya kalau pernah umroh?" tanya Rafa dengan menaikkan satu alisnya. "Tidak Kak Rafa, Ashifa tidak mengatakan apa-apa kok." "Kenapa Kak Rafa mengatakan hal seperti itu?" sahut Ashifa. "Ekspresimu itu seolah-olah aku ini seorang pendosa dan tidak pernah beribadah," sahut Rafa dengan kesal. Ashifa tidak mengatakan apa-apa, tetapi Kak Rafa sudah berpikiran buruk aja pada Ashifa, sahut Ashifa. "Tapi kan Ashifa memang tidak pernah melihat Kak Rafa beribadah," ucap Ashifa dengan hati-hati bicara takut Rafa tersinggung. Hal itu membuat Rafa melihat Rafa dengan serius. "Maaf Kak Rafa, Ashifa tidak bermaksud apa-apa." Ashifa hanya mengatakan saja, "Ya mungkin Kak Rafa beribadahnya di luar. Lagian imam sholat tidak harus mengimami istrinya di rumah karena suami sholatnya di masjid itu sama saja memang seperti sudah mengimami Ashifa. Tapi sekali-kali Ashifa juga ingin diimami Kak Rafa," ucap Ashifa dengan pelan yang sebenarnya Ashifa sangat takut salah bicara. Rafa hanya diam yang sepertinya sadar diri dengan dirinya yang menjadi suami yang tidak bisa mengimami istrinya. Rafa sudah ditampar dengan kata-kata Ashifa dan Ashifa juga mengatakannya dengan lembut dan sangat hati-hati. "Jangan tersinggung ya Kak Rafa," ucap Ashifa yang takut Rafa marah. "Tidak apa-apa,
Tidak ada yang tersinggung jika yang kamu katakan itu adalah kebenarannya, jawab Rafa dengan santai. Namun dari pembahasan mereka yang barusan malah membuat Ashifa dan Rafa terdiam dan tidak ada yang bicara lagi. Ashifa takut apa yang dikatakannya salah dan Rafa sendiri seakan mengoreksi dirinya yang membuat suasana hening dengan keduanya yang menikmatinya es krim. Tidak tahu apa rasa es krim tersebut, apakah sangat enak lagi, sangat manis atau rasanya sudah hambar. Ashifa, tegur Rafa. Iya kak, sahut Ashifa dengan lembut. Kamu wisudanya kapan? Tanya Rafa. Lusa, jawab Ashifa. Lalu apa persiapannya sudah beres? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya yang memang sudah selesai semuanya. Kalau begitu mari besok ibadah umroh. Ajak Rafa. Tiba-tiba, jantung Ashifa mendengarnya berdebar dengan kencang. Tanpa terasa air matanya jatuh seketika. Dengan perkataan Rafa yang mengajaknya untuk melakukan ibadah umroh. Dan Ashifa tidak percaya apakah Ashifa salah dengar atau tidak dengan ajakan Rafa. Rafa menggenggam tangannya yang ada di atas meja sembari jarinya mengusap-usap punggung tangan Ashifa. Kamu mau melakukan ibadah umroh bersamaku? Tanya Rafa yang memperjelas keinginannya membuat Ashifa menganggukkan kepalanya. Ashifa rasanya ingin menangis, karena terharu dengan ajakan suaminya. Suaminya yang tiba-tiba mengajaknya umroh dan padahal itu memang keinginan Ashifa dan ingin mengatakannya pada Rafa. Namun Ashifa takut Rafa marah dan tersinggung. Karena Rafa selalu menganggapnya wanita sok suci dan barusan saja Ashifa menyinggung soal ibadah. Wajah Rafa saja sudah berubah, bahkan keduanya sama-sama hening sampai beberapa menit. Dan tiba-tiba sekarang mengajaknya ibadah umroh. Perasaan Ashifa tidak bisa dikatakan seperti apa sekarang ini, benar-benar sangat bahagia. Yang tidak tahu bagaimana mengatakan kebahagiaannya dengan perasaannya yang bercampur aduk. Makasih Kak Rafa, sudah mengajak Ashifa untuk umroh, ucap Ashifa. Kenapa kau jadi menangis? Dasar cengeng, desis Rafa dengan tersenyum miring. Dia tahu sebenarnya tangisan Ashifa itu karena rasa haru yang dialaminya dengan Rafa yang akan umroh bersamanya. Rafa juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saja ingin melakukan hal itu. Apa mungkin Rafa sedang mendapatkan hidayah dari Sang Maha Pencipta, makanya hatinya terketuk dan mengajak sang istri untuk ibadah bersama. Ya pasti Rafa hatinya sudah terketuk dengan kehadiran Ashifa yang membawa aura positif baginya. Setelah menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan, akhirnya Rafa dan Ashifa kembali ke apartemen mereka dan ada Z yang duduk di sofa sembari bermain handphone. Kak Rafa sama Kak Ashifa, jalan-jalan tidak mengajak Z, sahut Z dengan mengeluh. Kamu itu mau ikut aja. Kalau mau jalan-jalan, jalan-jalan aja sendiri, sahut Rafa. Dasar pelit, baru juga seperti itu udah langsung mengatakan hal seperti itu. Mentang-mentang lagi rindu-rindunya pada istrinya. Jadi maunya jalan-jalan sama istrinya aja, ucap Z. Kamu ini ya, bicara sembarangan aja, sahut Rafa. Ashifa hanya tersenyum melihat Z dan Rafa yang bertengkar kecil yang sebelumnya Ashifa tidak pernah melihat Ashik dan kakak itu bertengkar games seperti itu. Karena yang ia ketahui Rafa itu sangat dingin dan pasti sangat jarang berbicara dengan keluarganya. Sudahlah Kak Rafa, Z jangan ribut. Nanti kita bisa jalan-jalan bersama lagi. Waktu masih banyak, sahut Ashifa yang mencoba menjadi penengah. Sudahlah Ashifa, jangan memikirkan dia. Dia punya kaki dan bisa gerak sendiri. Ayo kita naik, sahut Rafa yang langsung mengajak Ashifa untuk pergi. Dasar bucinnya udah kumat, teriak Z. Namun Rafa tidak peduli dan tetap menaikinya anak tangga bersama dengan istrinya. Bersambung.